Saudara, peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat masih terbuka lebar, mengingat provinsi tersebut memiliki potensi perikanan yang cukup melimpah. Ya, meski demikian upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat masih terkendala pada terbatasnya dana pemerintah, baik APBD maupun APBN. Sektor kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat saat ini terus menggeliat seiring semakin meningkatnya pendapatan daerah melalui industri perikanan, di antaranya penangkapan ikan tuna, budidaya ikan kerapu dan rumput laut, pengolahan dan pengalengan ikan, industri filet ikan nila, serta cold storage. Meski demikian, potensi perikanan laut Sumatera Barat sejauh ini baru termanfaatkan 42,61% dari potensi yang bisa dieksploitasi. Pada paparan mengenai potensi perikanan Sumbar di Jakarta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno mengakui dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menggali sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbar. Mengingat saat ini, dana APBD maupun APBN untuk menggerakkan sektor tersebut masih terbatas. Selain itu, jumlah investor yang bergerak di sektor perikanan masih sangat sedikit. Lahan masih banyak yang mau kita olah, baik yang di tepi laut untuk yang budidaya ikan kerapu, tuna di tengah laut masih banyak yang belum ditangkap, dan kita menjadi sentra tuna di wilayah Indonesia Barat. Ya sekarang terserah mereka mau masuk yang mana, dan itu tergantung dari minatnya para pengusaha. Tadi ada yang melihat di Sumbar masih kecil karena industri besar, artinya bahan bakunya masih kurang. Tapi tidak harus industri besar yang masuk, industri menengah bisa juga masuk. Irwan Praitno berharap para investor lokal dapat lebih meningkatkan nilai investasi mereka, mengingat sejumlah negara di kawasan Asia sejauh ini sudah berniat untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Ajaran Islam bagi kaum agama lain silahkan menyesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Orang Kriket kepada Ibu Insinyur Farayatmi. Kami persilakan. Bersama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang hormati Selatan, Wakil Bupati Padang Preman, yang terhormati nasional, yang terhormati Bapak hadir pada kesempatan ini, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota. Selamat datang Bapak Asif Wami dalam satu rangkaian kegiatan, yaitu ilmu bisnis dan peluang investasi Bapak para pelaku untuk bisa berinvestasi di Sumatera Barat. Dan pertemuan ini merupakan meyakinkan investor nasional bahwa Sumatera Barat layak untuk investasi di perikanan. Sehingga dengan kondisi itu kita melakukan pertemuan di Jakarta dengan perusahaan nasional, dan kita undang kepada waktu itu dari Padang tetap terlaksana dan berjalan dengan lancar. Itu yang setiap minggu fresh ke Jepang, dan setiap bulan mengharapkan kedepannya akan bertambah keyakinan Bapak untuk bisa hadir berinvestasi di Sumatera. Kesempatan ini nanti kami berharap kepada Bapak Gubernur dapat memberikan arahan dan mempresentasikan potensi sumber daya kota perikanan Sumatera. Kita yakin industri pengolahan tuna tongkol cakalang yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri, termasuk salah satunya Sumatera Barat, dari 5 pelabuhan nasional akan bisa terjun segeranya. Mendorong pembangunan Sumatera Barat. Kami juga ingin laporkan kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini, dan sini juga hadir pengusaha nasional dan kerapu yang sudah investasi di Pesisir Selatan, dan nanti akan dilakukan pengolahan kemitraan dengan masyarakat setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu sambutan ataupun laporan kami kepada Bapak Gubernur. Sebagai sambutan awal, karena nanti setelah ini saya juga akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan potensi investasi di Sumatera Barat. Maka untuk sambutan awal ini saya cukupkan sampai di sini, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita buka kegiatan temu bisnis dan investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2012. Terima kasih. Acara temu bisnis investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan
disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kita semua sebagai satu informasi untuk peluang potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, mungkin juga ada potensi-potensi lain yang terkait dengan masalah. Silakan, terima kasih. Tadi kan dipaparkan begitu banyak kendala yang dikeluhkan oleh para investor di Padang. Menurut kebijakan yang apa yang akan dilakukan? Jadi begini, sebetulnya investor yang ada di bidang perikanan kelautan di Sumatera Barat itu sudah banyak. Tapi kita juga masih ingin untuk mendatangkan investor lain untuk mengisi peluang yang ada di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat itu kalau diumpamakan baru 42% potensinya yang teroptimalkan oleh adanya investasi dan juga masyarakat. Namun masih lebih 50% yang belum. Nah, artinya bahwa pengusaha yang sudah masuk di Sumatera Barat sampai sekarang eksis. Sampai sekarang dia ada yang langsung menangkap tuna dari tengah laut, diproses, dibungus, kemudian dikirim ke Hong Kong, ke Korea, bahkan ada yang ke Amerika. Sekarang jalan. Dan juga ada yang tidak menangkap tapi dia membudidayakan ikan kerapu itu di tepi-tepi laut, itu juga banyak. Ada yang mereka langsung dengan kapal lautnya dibawa, dia panen, dikirim ke negara-negara target pasar. Bahkan ada juga yang lewat udara. Kemudian itu budidaya di tepi laut, tangkap di tengah laut, bahkan juga ada yang budidaya di darat begitu ya. Itu ada juga seperti di Danau Maninjau, banyak juga investor-investor, bahkan sebagian besar dari investor yang masuk. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan bagi pihak investor itu biasa. Dan itu yang perlu kita hadapi. Dan itu yang akan kita bantu melalui Pemda. Kalau ada masa perizinan, karena itu ada kewenangan Pemda, ya kita percepat. Ya, apakah kalau itu ada di kota kabupaten, kita minta bupati wali kota untuk mempercepat. Kalau perizinan pelayaran itu berarti dari Kementerian Pusat, kita minta juga percepat kepada kementerian. Tapi kalau kaitan dengan masyarakat, ya kita dekati masyarakat untuk masalah tanahnya misalnya. Kalau tadi bicara BBM kuota terbatas, ya kita minta ke Pertamina. Artinya keadaan ini ada keadaan yang harus dihadapi oleh pihak investor. Investor kemanapun, daerah manapun akan temui masalah ini juga. Kurang BBM, daerah lain juga sama. Izin, daerah lain juga ada yang sama. Masyarakat daerah lain juga ada yang sama masalah masyarakat. Jadi sebetulnya bagi kami itu tidak prinsip. Yang prinsip adalah komitmen investor mau masuk ke daerah kita Sumatera Barat, kita sambut dan kita dukung, kita bantu, kita fasilitasi, mudah-mudahan bisa. Yang sekarang akan dilakukan oleh Pemda sendiri, katakanlah dari infrastruktur atau Nah, kalau infrastruktur udah cukup, misalnya sebagai contoh yang dibungus itu masih belum optimal kita pakai. Lahan masih banyak yang mau kita olah, baik yang di tepi laut untuk yang budidaya ikan kerapu. Tuna di tengah laut masih banyak yang belum ditangkap dan kita menjadi sentra tuna di wilayah Indonesia Barat. Ya sekarang terserah mereka mau masuk yang mana dan itu tergantung dari minatnya para pengusaha. Tadi ada yang melihat di Sumbar masih kecil karena industri besar. Artinya bahan bakunya masih kurang. Tapi tidak harus industri besar yang masuk. Industri menengah bisa juga masuk. Dengan bahan baku yang ada saat ini ya cukup. Bisa untuk dijadikan bahan olahan. Menjadi ada nilai tambah dengan industri yang dia buat. Jadi itu sangat relatif gitu. Jadi intinya lahan, bahan baku dan lahan sudah memadai gitu. Ya ada untuk investor tertentu. Kalau investor besar sekali ya mungkin dianggap tadi ada yang nggak cukup. Tapi kalau investor menengah cukup. Artinya beginilah, setiap investasi yang mau masuk kita akan bantu, kita akan dukung. Tentu putusannya dia akan terus pada mereka masing-masing yang memiliki latar belakang berbeda, persyaratan, pengalaman yang berbeda, dan modal yang berbeda, teknologi yang berbeda. Dan itu semuanya sangat beragam untuk mengambil keputusan. Bukan berarti investor A nggak jadi masuk Sumbar, bukan berarti investasinya kurang bagus. Untuk dia karena dia ketinggian,
persyaratannya untuk jumlahnya mesti 60.000 ton, sementara kita baru 45.000 ton, yang kan nggak bisa. Negara ada nggak negara tertentu yang menunjukkan minatnya? Oh banyak sekali, yang daerah Cina, Hong Kong, Korea, Taiwan itu minta, khusus ikan kerapu dan tuna. Jepang juga sama. Nilai investasi yang di bidang kelautan yang sudah masuk di Sumbar sendiri? Wah itu saya nggak tahu angka pastinya, tapi alhamdulillah setiap saat berkembang terus. Oke. Hah? Soal keluhan penerbangan tadi itu, soal kata yang kardik apa yang apa? Oh yang kardik, nah itu kardik itu memang kita maklumi, tidak hanya di kita, di Bitung juga sama, daerah lain juga sama. Ketika kita mengirim keluar pakai pesawat kargo, yang terisi kan keluar, yang kemarin nggak terisi, kosong. Nah itulah yang kita coba cari bagaimana supaya kemarinnya terisi. Misalnya kita ulang kembali dengan semen Padang, kita ulang lagi dengan beberapa pedagang pengusaha yang ada di Padang untuk bisa mengisi kargo yang kosong dari Singapura ke Padang. Selama itu tidak kita bisa bantu, ya untuk transportasi melalui kardik dia nggak lakukan. Tapi itu kan alternatif. Selama ini tanpa kardik kan jalan juga dengan Garuda, tapi dibawa ke Jakarta. Ya nggak masalah, nanti kalau ada Mandala bisa dibawa ke Mandala lewat Padang ke Singapura. Ya itu lebih ekonomis. Terima kasih banyak. Sama. Sukses terus. Sampai bersama mereka sudah itu dengan berkendala, ya kita bahas larut-larut lagi. Ini apa nih dari tuna dijadikan Dari ikan tuna kita. Saya kira mungkin demikian ya yang dapat kami sampaikan. Kita punya produk itu tanpa atas kekurangannya menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang pun belum merupakan beberapa hal terkait dengan yang ini mana? investasi secara nasional. Tadi saya catat bahwasanya ini apa? Makanan juga? Abon juga? abon tuna juga di Sumatera Barat cukup tinggi. Namun di bidang perikanan nanti paketnya bagaimana para karena biasa aja makannya, barang enak juga mungkin. dan dana PB dan BPN. Selanjutnya terakhir ini yang sedang kita harapkan ini adalah dari Gapindo. Bagaimana Gapindo bisa mendorong para pelaku secara nasional ini untuk bisa lebih melihat seperti bisa memberikan kesempatan. Di sini hadir pengusaha lokal kita. Ada beberapa perusahaan dari HIPMI, Kadin yang kita undang sini. Barangkali ini bisa bersinergi nanti saling kemitraan dengan perusahaan nasional menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Yos atas undangannya. Selamat pagi Pak Asim. Apa yang ditawarkan untuk investasi dengan kondisi demikian? Nah ini yang saya sampaikan adalah agak berbalikan mungkin, yaitu apa yang ada di dalam hati sisi pandang dari para pebisnis. Jadi saya akan menyampaikan secara objektif sejujur mungkin apa adanya. Yang kadang-kadang memang untuk government tidak menyenangkan, that is the reality ya. Di Sumatera. Saya belajar dari Singapura waktu dia menawarkan pengembangan kondominium itu sekitar tahun 70. Investasi masuk ke dalam kawah yang di tengah itu, development proses, maka dia akan menghadapi sebetulnya barrier to entry. Apa yang menghambat masuknya investasi di dalam kancah development